Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Raudatul Jannah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Hamdi Islam dengan NPM 2410631110071. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum masuk ke materi hadis riwayah dan hadis diroyah, kita harus paham pengertian hadis. Hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Lebih jelasnya lagi, perawi itu sanadnya atau orang-orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi. Kalau yang diriwayatkannya itu matan, kayak isi beritanya gitu. Contoh hadisnya seperti ini, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Haddasa Adam, haddasana Syu'bah, haddasana Sayyar, Abu Hakim, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Abu Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfut walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Yang artinya menceritakan kepada Nabi Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar, Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, sekarang kita bedah hadis tersebut, yang mana matan dan yang mana sanadnya. Untuk sanadnya itu dari Imam Bukhari mendengar hadis dari gurunya yaitu Adam. Nah, Adam mendengar hadis itu dari gurunya yaitu Syu'bah. Habis itu Syu'bah ini mendengar dari gurunya lagi yaitu Sayyar. Nah, Sayyar mendengar dari gurunya lagi yaitu Abu Hazim. Dan Abu Hazim itu mendengar hadisnya dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar hadisnya dari Nabi Muhammad secara langsung. Untuk matanya itu ada man hajja lillahi walam yarfat walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuhu, seperti yang di hadis ini tadi. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dari hadis riwayah dan hadis diroyah? Kalau hadis riwayah itu pasti membahas ilmu tentang Nabi, mulai dari perkataan, perbuatan, periwayatan, batas-batasannya, ketelitian Nabi, pokoknya semua tentang diri Nabi. Terus kalau hadis diroyah ini objek pembahasannya itu kayak kualitas hadis tersebut, kayak misalnya tuh kayak hadis ini tuh termasuk sanad atau matan, hadis ini tuh kualitasnya bisa diterima atau ditolak, atau ada kata-kata yang salah atau tidak, kayak gitu. Riwayah ini juga sudah menyelesaikan tugasnya, akan menjadi seperti hadis riwayah gitu. Jadi walaupun berbeda, mereka ini tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya gini, kalau riwayah itu fikihnya, kalau di riwayah ini usul fikihnya, atau bisa juga riwayah ini tafsirnya, di riwayah ini ilmu tafsirnya, yang kayak gitu. Lalu ada juga untuk sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah, atau sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis. Sejarah ini dibagi jadi 4 kelompok, 4 periode Nabi Muhammad, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in, dan yang terakhir itu ada periode setelah tabi'in. Periode pertama itu ada periode Nabi Muhammad. Untuk hadis riwayahnya itu larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Terus ada larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi sendiri gitu. Terus kalau di riwayah, di periode Nabi Muhammad ini telah ada dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua ada periode sahabat. Periode sahabat ini untuk hadis riwayahnya itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang ingin menyampaikan hadis. Akibatnya, karena hadis palsu itu terus menyebar, jadinya ada akibat konflik politik. Terus yang periode sahabat yang hadis diroyahnya itu timbul secara lisan, riwayatannya harus disertai saksi bersumpah dan sanad. Selanjutnya ada periode tabi'in, periode yang ketiga.
Kalau untuk hadis riwayah, itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulamanya yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab yang muncul itu ada Muwatta Musannaf, ada Musnad, terus penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Kalau untuk hadis riwayah itu timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Terus penulisan ilmu hadisnya bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Seperti kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Untuk periode yang keempat, periode tabi'in, itu untuk hadis riwayahnya, masa riwayah itu lagi masa kejayaan, lagi masa keemasan, masa filtrasi gitu. Penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat, masa klasifikasi, terus juga riwayah ini pada masa tabi'in itu riwayah ini kayak hadisnya udah sahih, terus udah dipisahkan yang sahih mana dan yang tidak sahih yang mana gitu, udah dipisahin. Terus juga muncul kutubu sitah, model kitab jami. Terus kalau untuk yang diroyahnya itu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain belum menyatu, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tapi belum menyatu. Terus yang diroyah ini juga muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh, Al-Tari, Al-Kabir karya Bukhari. Gitu. Terakhir ada periode setelah tabi'in. Hadis riwayahnya itu penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Istihar, dan lain-lain. Kalau untuk yang hadis dirayahnya itu dia bikin sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadisnya yang pertama itu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wai karya Rama Hurmuzi. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.